Setiap orang lahir dengan kecerdasan. Minimal ada 9 kecerdasan di dalam diri setiap orang. Namun, dari 9 jenis kecerdasan itu, ada kecerdasan-kecerdasan yang lebih dominan daripada kecerdasan yang lainnya. Nah, dari video ini, kamu akan mengetahui apakah kamu memiliki kecerdasan dominan dalam bidang kecerdasan linguistik. Ikuti video ini dari awal sampai selesai. Silahkan menyaksikan. Howard Gardner adalah orang yang mempopulerkan atau mungkin bisa dikatakan sebagai orang yang memperkenalkan 9 jenis kecerdasan. Ya, dari 9 jenis kecerdasan ini, itu banyak orang mempercayai bahwa semuanya itu ke-9 jenis kecerdasan ini sudah ada di dalam diri setiap orang. Namun, dari 9 jenis kecerdasan ini, biasanya ada 1, 2, 3 kecerdasan yang lebih dominan daripada jenis kecerdasan yang lainnya. Dalam video ini, saya akan memberitakan atau menyampaikan tentang tanda-tanda dari orang yang memiliki kecerdasan linguistik. Apakah kamu termasuk orang yang memiliki tanda-tanda kecerdasan linguistik tersebut? Mari kita akan membahasnya satu persatu. Mungkin kamu bertanya, apakah itu kecerdasan linguistik? Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan yang berkaitan di dalam mengolah kata-kata, di dalam berbahasa, ya. Jadi itu disebut kecerdasan linguistik. Selain itu, kecerdasan linguistik itu juga biasanya disampaikan dalam bentuk kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan kemampuan dalam berkomunikasi. Kecerdasan linguistik ini ada beberapa tandanya. Kalau orang itu memiliki kecerdasan linguistik yang dominan. Saya akan menyampaikan 7 tanda dari orang yang memiliki kecerdasan linguistik. Tanda yang pertama, orang itu senang sekali membaca, orang itu senang sekali menulis, orang itu senang sekali bercerita. Jadi kalau kamu merasa kamu senang menulis, kamu mungkin menulis diari, itu termasuk. Kalau kamu senang mengarang, ya biasanya di sekolah kita diberikan tugas untuk mengarang, dan kemudian kamu meraih nilai yang baik dalam keahlian mengarang, kemungkinan itu juga termasuk kecerdasan linguistik. Kemudian ada juga orang senang bercerita, dan dia bisa bercerita secara terstruktur dengan alamiah. Itu juga tanda dari orang yang memiliki kecerdasan linguistik. Tanda yang kedua, bahwa orang tersebut cepat sekali menghafal nama, alamat, wajah orang, dan hal-hal yang lainnya. Jadi orang itu tidak kesulitan untuk mengingat, oh nama dia ini Johnny, oh nama dia itu Lisa, sekalipun sudah lama, tapi dia masih mengingat. Itu adalah tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, orang yang memiliki kecerdasan linguistik, dia adalah orang yang senang membaca. Bahkan mungkin dari kecilnya orang itu senang membaca. Ada yang membaca komik, ada yang membaca novel, ada yang membaca majalah. Pokoknya apa saja
ya dia senang membaca. Tanda yang keempat, orang yang memiliki kecerdasan linguistik, dia mampu belajar mengeja atau mengeja satu kata atau satu nama dengan cepat dan tepat. Ini bisa terlihat dari anak-anak usia dini, ya, mereka bisa cepat belajar berbahasa, ya, mengenal huruf-huruf, kemudian belajar mengeja beaba, beubu, caici, caoco, ya, dengan cepat. Kemungkinan mereka memiliki kecerdasan linguistik yang dominan. Tanda yang kelima adalah orang ini senang sekali bermain kata. Bisa pakai kata yang menyusun kata dari huruf-huruf, ada permainan seperti itu ya, puzzle huruf ya, kemudian crosswords ya, ada, dia senang sekali. Kalau zaman dulu itu ada TTS, teka-teki silang, dia senang sekali bermain seperti itu. Kalau zaman sekarang ada Scrabble, ya, kemudian ada yang lain-lain ya, ada yang lainnya, dia senang permainan menyusun kata. Itu juga salah satu tanda dari orang yang cerdas secara linguistiknya dominan. Tanda yang keenam, ini mencolok sekali bahwa orang yang memiliki kecerdasan linguistik, dia biasanya memiliki pengetahuan yang lebih besar atau lebih banyak dalam pergudangan kosakatanya, pengetahuan kosakatanya. Kalau bahasa Inggrisnya itu vocabnya, vocabulary-nya, memiliki perbendaharaan kata vocabulary yang banyak, dia memiliki perbendaharaan kata yang banyak dibandingkan anak-anak seusianya. Jadi kamu bisa ketahui kalau kamu punya anak, kalau bapak atau ibu punya anak, ya, dan anak bapak ibu itu mungkin masih PAUD atau SD, dan anak bapak ibu lebih memiliki perbendaharaan kata yang lebih banyak dari teman-teman satu kelasnya, kemungkinan besar dia memiliki kecerdasan linguistik. Tanda yang terakhir, tanda yang ketujuh, orang yang memiliki kecerdasan linguistik itu menonjol ketika mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan berbahasa, menyusun kalimat, bercerita, menyusun narasi, dan sebagainya. Dari 7 tanda-tanda ini, kalau kamu memiliki mayoritas, ya, bahkan mungkin seluruhnya, kamu memiliki ketujuh tanda ini ada di dalam diri kamu, maka sudah bisa dipastikan bahwa kamu adalah orang yang cerdas secara linguistik. Nah, orang yang cerdas secara linguistik ini, prospek ke depannya itu bisa berkarir sebagai orang yang berhubungan dengan bahasa, orang yang berhubungan dengan sastra, orang yang berhubungan dengan redaksional, dan sebagainya. Dia bisa jadi penulis, dia bisa jadi wartawan, dia bisa jadi editor, dia bisa menjadi pembicara, speaker, motivator. Banyak sekali prospek dari orang yang ahli di dalam atau memiliki kecerdasan di dalam bidang linguistik. Saya adalah orang yang memiliki kecerdasan dan keahlian di dalam bidang ini. Saya sudah menulis belasan buku yang beredar bukan hanya di daerah atau secara nasional di negara Indonesia, tapi buku saya juga sudah merambah sampai ke Eropa, sampai ke beberapa negara yang ada di sana, dan banyak orang juga merasa mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Saya bisa menyusun kalimat dengan baik, saya bisa menyusun kalimat tanpa butuh persiapan yang panjang, karena itu adalah kecerdasan alamiah yang saya miliki, yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ke dalam hidup saya. Nah, kalau Anda atau kamu memiliki kecerdasan linguistik, kembangkanlah di sana. Asah kecerdasan linguistikmu. Karena dari kecerdasan linguistik, kamu bisa membangun kehidupan.
Di video yang berikutnya saya akan membahas kecerdasan-kecerdasan yang lain. Oleh sebab itu, kalau kamu belum mensubscribe channel ini, mari silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video yang berikutnya yang pasti membawa kebaikan buat kamu. Nah, kalau kamu merasa mendapatkan video ini berguna bagi kamu, bermanfaat bagi kamu, mari klik tombol like-nya dan tombol share-nya, bagikan di media sosialmu supaya mungkin ada orang sedang kebingungan, mungkin ada orang sedang membutuhkan video ini, dan melalui kamu share video ini di media sosialmu, mereka bisa menyaksikan video ini dan mereka terbantu. Itu karena kamu mau men-share-nya. Dan jangan lupa, apa yang sudah saya sampaikan itu juga bisa kamu lakukan, kamu aplikasikan. Misalkan kamu mulai mengasah kembali kegiatanmu dalam mengarang, dalam menulis, kamu mulai bisa mengasah kembali keahlianmu dalam menyusun cerita untuk mempertajam kecerdasan linguistikmu. Demikian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai pada akhirnya. Saya Agustinus.